Jadi kita belajar perencanaan SDM bagian satu. Nah, bagian satu ini membahas struktur organisasi dan penerapannya menggunakan SDM. Jadi struktur organisasi itu ada konsep, ada teori, ada strategi gitu ya. Ini bagian dari strategi perusahaan, strategi organisasi, yaitu menyusun visi, misi, tujuan, ya, dan mewujudkannya tujuan di awal gitu ya, tujuan organisasi ini di awal itu harus menyusun struktur organisasi gitu. Jadi kita punya cita-cita organisasi itu namanya visi dan kita punya cara atau tindakan atau kegiatan ya untuk mencapai visi itu ya, mencapai cita-cita kita namakan misi. Jadi ini harusnya sudah dipelajari di pengantar organisasi atau pengantar bisnis atau pengantar manajemen ya. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan mata kuliah itu, maka saya masukkan di sini itu penting jadinya ya. Jadi pertama adalah memahami jenis-jenis organisasi lebih dulu. Jadi kalau kita sebagai manajer IT atau manajer SDM gitu ya, itu ya mutlak ya memahami organisasi ini organisasi apa gitu. Atau bahkan kita bagian dari pendiri startup, misalkan Anda membuat startup, bagian dari founder atau co-founder, itu harus memilih nanti ya, organisasi kita apa. Apakah PT atau yayasan atau koperasi atau yang lain. Gitu. Nah, itu jenis organisasi. Kemudian visi berarti kita memahami cita-cita atau tujuan yang sifatnya jangka panjang. Jadi itu dinamakan visi, cita-cita, mimpi ya. Dan untuk untuk mencapai visi kita harus menjalankan misi. Jadi misi itu apa saja yang harus dijalankan. Dan dalam jangka pendek itu kita harus punya tujuan ya, dalam jangka pendek maupun panjang sebenarnya. Tapi tujuan itu harus terukur sehingga tidak bisa sangat jauh ya. Kalau yang tujuan sangat jauh namanya visi. Kita misalkan menjadi organisasi terhebat di Indonesia gitu misalkan atau 10 besar di Indonesia itu visi pada 20 tahun yang akan datang. Nah, seperti visi negara kita kan ada visi 2045 itu yang visi karena masih 20 tahun ke depan. Nah, misinya itu kalau lembaga kita sosial berarti menjalankan kegiatan sosial apa saja. Kalau lembaganya dagang menjual apa saja. Kalau lembaganya pendidikan berarti melakukan layanan pendidikan apa saja. Itu namanya misi. Kalau tujuan berarti yang dicapai dalam waktu singkat, misalkan jumlah pelanggan kita naik berapa tahun depan gitu. Pemasukan kita berapa tahun depan. Nah, untuk mencapai tujuan kita harus menyusun strategi. Strategi itu cara-cara ya. Cara-cara yang lebih detail ya, lebih teknis yaitu strategi, tapi sifatnya masih umum ya. Jadi kalau di bagian organisasi ini masih skala organisasi, maka kita makan strategi organisasi. Karena kalau teman-teman nanti di bagian IT ada strategi IT sendiri gitu ya. Di bagian misalnya SDM ada strategi SDM. Nah, kita sekarang masih strategi organisasi sebagai pengenalan. Nah, kemudian menyusun struktur organisasi. Kalau struktur organisasi sudah ada, maka langsung ditempatkan di SI SDM-nya. Dan ini tidak akan kita bahas semuanya ya, nanti sebagai pengenalan untuk menjalankan organisasi seorang pendiri atau manajer ya, direktur atau manajer itu harus menyiapkan prosedur SOP ya, atau biasanya disebutnya SOP ya, Standard Operating Procedure. Jadi prosedur untuk menjalankan operasi organisasi itu yang standar, yang dibakukan ya, yang distandarkan, disebut SOP. Prosedur operasional standar atau operasional baku. Kemudian ada pedoman teknis, petunjuk teknis gitu ya. Dan itu semua dibutuhkan supaya organisasi itu berjalan secara baik ya, sesuai dengan rencana, kemudian dapat dievaluasi, dapat diukur keberhasilannya. Dan kalau ada kesalahan, jelas di mana kesalahannya, siapa yang salah ya. Jadi dengan adanya prosedur itu, evaluasi, monitoring, evaluasi mudah dilakukan. Tujuan akhirnya adalah tujuan organisasi itu saja ya. Ini akan tercapai ya, akan tercapai dengan baik. Kalau perusahaan itu pasti pengen laba ya, atau ada sisa ya, maka menghasilkan laba.
menghasilkan sisa hasil usaha istilahnya. Itu hanya istilah aja ya, koperasi teman. Koperasi disebut sisa hasil usaha, kalau yayasan disebut saldo, kalau PT disebut laba. Dan terakhir nanti kita praktekkan ke dalam SISDM. Nah, sehingga hari ini dalam pembelajaran ini ya, video ini setelah Anda mengikuti dan mempraktekkan, nah, pertama menjelaskan tugas manajer dalam perencanaan. Ya, perencanaan bagian awal itu adalah yang berhubungan dengan struktur organisasi. Kita harus tahu eh, jabatan-jabatan yang ada atau divisi-divisi yang ada ya. Nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya adalah jabatan-jabatan yang harus kita siapkan dan orang-orangnya. Kemudian mampu merancang bentuk organisasi. Jadi ini asumsinya organisasi baru teman-teman ya. Jadi kalau baru maka harus harus memilih itu organisasinya apa. Misalnya PT, yayasan, CV tadi ya, atau koperasi dan strukturnya. Nah, struktur itulah yang akan kita masukkan ke SISDM kita. Jadi kita prakteknya sedikit saja, nanti lebih ke menyusun struktur organisasi. Nah, struktur organisasi yang kita susun hari ini digunakan untuk menempatkan orang-orang ya, pada jabatan-jabatannya di pertemuan kelima berarti ya. Baik, ini review saja secara cepat tugas manajer SDM. Nah, ini saya ambil dari buku Sistem Informasi SDM yang ditulis Eko Budianto. Eh, Antara lain ya, karena tugasnya banyak sebenarnya. Ya, adalah perencanaan. Nah, tugas dalam perencanaan itu apa? Perencanaan juga banyak. Nah, antara lain menyusun kebutuhan SDM. Sebenarnya intinya di sini. Nah, kebutuhan SDM berarti kan harus dikaitkan dengan organisasi ya, ada strukturnya tadi. Maka diawali dengan memahami struktur organisasi. Dan tentu saja harus tahu apa visi, misi, dan tujuan organisasi. Karena menempatkan SDM atau mencari SDM itu harus sesuai dengan visi perusahaan dan mampu menjalankan misi perusahaan. Dan dalam jangka pendek atau jangka tertentu yang menengah, SDM dipilih untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian beberapa pertimbangan dalam buat perencanaan ya, itu ada istilah strategi organisasi. Itu sebenarnya visi misi itu tadi bagian dari strategi organisasi. Kemudian untuk SDM itu harus jelas spesifikasinya dan tentu saja jumlahnya ya. Jadi kita butuh berapa orang dengan spesifikasi apa. Kalau spesifikasi barang itu kan misalnya warna gitu ya, ukuran. Nah, spesifikasi orang berarti keahlian, pendidikan gitu ya, kadang usia dan lain-lain. Nah, spesifikasi atau syarat ya. Syarat seseorang itu dapat menempati suatu jabatan. Dan tentu saja kita harus mempertimbangkan ketersediaan. Jadi kalau kita membuat syarat yang terlalu tinggi, kemudian ternyata tidak ada SDM-nya kan di Indonesia gitu ya. Nah, itu bisa jadi tidak terpenuhi kan. Kalau tidak terpenuhi ya tidak ada gunanya ya menyusun persyaratan. Maka persyaratannya diturunkan misalnya gitu ya. Sehingga kita dapat ya merekrut ya, dapat merekrut SDM. Dan juga harus mempertimbangkan perekonomian ya, ini contohnya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan apa tenaga kerja, dengan apa tenaga kerja terutama ya. Jadi perekonomian itu ya berhubungannya nih dengan penggajian gitu ya, ya. Kalau tenaga kerja ada persyaratan kontrak dan seterusnya. Tren konsumsi ya ini semua harus jadi pertimbangan. Jadi akhirnya yang namanya manajer SDM ya itu memang harus tahu banyak hal meskipun tidak ahli di situ. Mendapatkan informasi yang cukup ya. Nah, termasuk kemajuan TI. Jadi ini hubungannya dengan sistem informasinya. Nah, itu bagian dari tugas manajemen SDM atau manajer SDM dalam merencanakan SDM gitu ya. Perencanaan di bidang SDM. Oke, bagian dari perencanaan yang lain ya, ini akan kita pelajari di pertemuan kelima itu adalah membuat analisis. Jadi sebenarnya orang-orang yang kita butuhkan tuh apa saja tadi ya. Nah, itu berarti kan harus melihat kebutuhan di perusahaan itu. Itu namanya analisis, menguraikan kebutuhan gitu ya. Analisis jabatan itu menguraikan kebutuhan jabatan atau pekerjaan. Ini bahasa Inggrisnya job, diterjemahkan jabatan, kadang diterjemahkan pekerjaan.
Kadang diterjemahkan juga posisi gitu ya. Istilah lainnya dari job adalah posisi, posisi pekerjaan. Kemudian setiap pekerjaan itu ada deskripsi. Nah, misalkan tanggung jawabnya apa, melakukan apa, ya tugasnya apa. Jadi deskripsi itu sebenarnya lebih ke tugas-tugas itu. Dia bertanggung jawab kepada siapa, tugasnya apa gitu ya, atasannya siapa. Jadi deskripsi itu rincian atau ini bahasa ilmiah teman-teman ya. Analisis juga bahasa ilmiah ya. Analisis berarti kayak meneliti ya, Anda meneliti, menguraikan permasalahan itu analisis. Deskripsi itu hasilnya berupa rincian pekerjaan. Jadi tugasnya apa ya? Paling tidak gitu, Anda harus tahu tugasnya apa. Nah, jabatan itu namanya apa, nama jabatannya, tugasnya apa, atasannya siapa ya. Dan untuk mampu menjalankan untuk menjalankan tugas-tugas itu kriterianya apa? Jadi ada ukuran ya, ukuran kesuksesan itu biasanya diletakkan di deskripsi. Nah, kalau syarat ya syarat menempati jabatan itu namanya spesifikasi. Jadi misalnya syaratnya sarjana gitu ya, S1 bidangnya sistem informasi misalnya. Itu namanya syarat. Usia misalnya maksimal 35 tahun ya itu syarat ya. Spesifikasi. Oke, nanti kita detailkan di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian sebelum ke sana ya, sebelum kita mendetailkan pekerjaan-pekerjaan tadi atau jabatan-jabatan tadi, nah kita hari ini harus memahami dulu ini. Karena semua jabatan, semua orang yang akan kita tempatkan itu harus sesuai dengan organisasi kita. Maka dimulai dari jenis organisasinya, visi, misi, tujuan. Nah ini yang minimal ya teman-teman harus kuasai karena ini materi praktikal. Nah kalau strategi itu memang lebih detail ya. Nah, ini tidak perlu kita bahas hari ini yang paling bawah. Kemudian menyusun struktur organisasi, prakteknya ya. Nah, jadi menyusun struktur organisasi. Ini juga tidak perlu karena waktu tidak cukup. Misalnya kalau hari ini kita membahasnya prosedur operasional standar atau SOP, teman-teman nanti bisa lihat-lihat, cari di internet banyak ya kalau suatu saat dapat tugas itu. Kemudian pedoman-pedoman ya. Jadi untuk menjalankan semua kegiatan itu selain SOP biasanya ada petunjuk teknis gitu ya, atau pedoman teknis gitu ya, pedoman yang lebih detail, ya, langkah-langkah yang harus dilakukan seorang SDM. Nah, kalau semua itu tersedia, itu ya organisasi itu tentunya akan jauh lebih baik ya daripada tidak memiliki itu. Jadi tidak akan ada yang namanya karyawan itu menganggur, kemudian tidak akan ada pekerjaan itu yang kosong gitu ya. Dan sebaliknya tidak ada satu pekerjaan yang diperebutkan oleh dua orang ya. Karena sudah jelas semuanya nanti di sisi prosedurnya sudah jelas ada ya. Apalagi kalau sudah dilengkapi dengan deskripsi, jadi setiap orang sangat detail pekerjaannya apa. Nah, sebelum ke sana memang setiap divisi, jadi organisasi kan punya punya struktur ya yang harus kita bahas hari ini itu. Berarti kan ada struktur paling atas biasanya pimpinan tertinggi, kemudian di bawahnya ada divisi-divisi atau bagian-bagian. Nah, setiap itu punya prosedur dalam melakukan pekerjaan. Oke, ini kita lewatkan nanti ya, menyusun prosedur dan lain-lain, karena ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan sistem informasi SDM yang sudah kita pasang ya. Karena yang sudah kita pasang itu sebenarnya sudah ada, tapi kalau Anda menulis itu menjadi mudah SOP-nya karena kita berasumsi teman-teman ya, membangun SDM yang sekarang itu adalah sudah tersedia prosedur. Artinya prosedur yang kita gunakan adalah prosedur yang berlaku umum gitu ya di dalam manajemen SDM. Nah, prosedur yang berlaku umum itulah yang kita gunakan dalam membangun, dalam hal ini sekarang kita mengimplementasikan SISDM, teman-teman. Jadi SISDM kita itu sudah mengikuti prosedur yang berlaku. Misalnya ya, kalau nanti kita masuk ke sistem cuti. Nah, seorang yang akan mengambil cuti itu harus mengajukan permohonan cuti melalui SISDM. Nah, prosedur seperti itu sudah berlaku umum. Atau kita pilih gitulah dalam SISDM itu sudah memilih salah satu prosedur. Kemudian atasannya harus menyetujui, misalnya gitu ya. Kalau atasannya tidak setujui, atasannya meng-cancel. Nah, proses persetujuan atau menolak atau meng-cancel itu
kita namakan prosedur. Jadi siapa yang mengajukan, siapa yang menyetujui, dan kemudian siapa yang mencatat, yaitu manajemen SDM, bagian SDM-nya ya, itu namanya prosedur cuti. Jadi kita menggunakan prosedur yang berlaku umum, sehingga tidak kita bahas secara teorinya, langsung praktekkan gitu ya. Baik, jadi teori-teori itu memang banyak ya, karena ini ilmu manajemen ya, ilmu sosial, termasuk teori organisasi ya. Nah, ini teman-teman sebaiknya belajar memang ya kalau akan buat startup misalnya atau bekerja di perusahaan yang baru atau Anda perusahaan lama tapi langsung levelnya atas gitu ya menjadi manajer SDM, maka harus memahami benar, memahami dengan baik apa itu organisasi. Nah, saya tidak akan bahas ya, jadi organisasi itu bahasa sederhana aja kita gunakan dengan kamus besar, yaitu kelompok orang ya, sekelompok orang atau kelompok manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sederhana ya. Jadi semua kelompok orang yang tujuannya sama dinamakan organisasi gitu ya. Kalau tujuannya beda-beda ya bukan organisasi itu ya. Sekelompok orang titik gitu. Orang berkumpul. Nah, kalau tidak menyatakan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, maka dia belum disebut organisasi. Jadi kesimpulannya sistem informasi, prodi sistem informasi itu kan membahas pe, penggunaan atau implementasi atau ya, atau mulai membahas kebutuhan sistem informasi dalam organisasi. Itu arti umum dari sistem informasi ya. Jadi simulasi adalah membangun sistem berbasis komputer ya untuk mengolah data menjadi informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, itu umumnya seperti itu. Maka organisasi adalah kumpulan, ya bisa perusahaan dagang, bisa perusahaan sosial, bisa perusahaan pendidikan, bisa perusahaan agama ya saya. Jadi semua organisasi itu kita sebut juga perusahaan dalam arti umum ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara bisnis, perusahaan, organisasi itu sebenarnya sama. Dalam pengertian kita bicara di sini adalah sistem informasi SDM ya. Jadi sistem informasi itu berlaku untuk organisasi apapun, mau perusahaan dagang, pemerintahan, pendidikan, sosial. Nah, sekarang kita masuk ke situ. Lalu organisasinya apa yang harus kita pilih? Karena kan SI/SDM berlaku untuk semua jenis organisasi. Nah, dan kita kan tidak mungkin tidak memilih gitu ya, harus memilih. Nah, memilihnya itu ketika mendirikan sendiri ya teman-teman. Itu ada dua yang paling menonjol atau yang paling ekstrim sahabat gitu ya. Perbedaan yang paling ekstrim yang harus kita pilih. Yaitu kita mau menjadikan organisasi itu untuk mencari keuntungan pribadi, pribadi, pendiri. Jadi ini ada penekanan ya teman-teman. Keuntungan untuk pendiri. Nah, kalau pendiri ingin ngambil keuntungan untuk dirinya pendiri itu satu orang atau lebih, maka perusahaan itu disebut perusahaan profit oriented. Ya. Jadi profit oriented artinya keuntungannya akan diambil oleh para pendirinya. Jadi pengertian oriented. Jadi menekanannya ini oriented ya, jangan profitnya ya. Kalau Anda menekankan kata profit, biasanya bingung. Lupa memang yang bawah nggak boleh profit sosial. Nah, gitu kan. Jadi salah. Semua organisasi harus profit. Bedanya, orientasi profitnya itu ada yang untuk pendiri. Nah, ada yang tidak untuk pendiri. Orientasi, arahnya, tujuannya gitu ya. Nah, yang kedua berarti organisasi yang dibuat tidak untuk, nah ini ya teman-teman, tidak untuk mencari keuntungan pribadi pendirinya. Ini penekanannya harus ada kata tidak untuknya ini harus jelas ya. Nah, kalau Anda ingin buat organisasi dengan tujuan tidak akan mengambil labanya nanti, keuntungannya harus ada kan, tapi keuntungannya tidak diambil kita pendiri. Nah, itu biasanya disebutnya adalah non-profit atau not for profit. Jadi penekanannya adalah not-nya ini, ya, not oriented. Ya. Kalau ini tadi kan oriented ya, kalau ini di bawah berarti not oriented for profit gitu. Ya. Nah, karena not oriented for profit maka disebut non-profit atau not for profit. Tapi organisasinya harus profit ya, profit itu harus. Jadi saya ulang, mau yayasan, yang bawah kan contohnya yayasan teman-teman ya. Anda mau buat yayasan atau membuat PT itu harus profit. Yayasan itu contohnya yayasan masjid, yayasan gereja, yayasan yatim piatu gitu ya.
Semua organisasi yayasan itu dinamakan organisasi, dinamakan juga perusahaan atau corporation, dinamakan juga enterprises ya. Nah, ini adalah social enterprise. Nah, perusahaan sosial itu biasanya yayasan. Kegiatannya sosial, kegiatannya pendidikan, kegiatannya agama gitu ya. Jadi organisasi yang kegiatannya sosial, agama, pendidikan biasanya yayasan bentuknya. Dan harus profit. Nah, itu penting banget. Jadi semua organisasi yang dibangun itu tujuannya pasti mencari profit. Nah, profit itu dalam bahasa Indonesianya macam-macam ya. Kalau PT disebut laba biasanya gitu ya. Kalau koperasi disebut SHU, sisa hasil usaha. Ini jelas ini. Ini untuk tujuannya untuk diambil oleh anggotanya nanti hasilnya. Nah, kalau yayasan biasanya disebut saldo. Ya, saldo, ini hanya salah satu istilah ya. Atau sama kan, saldo itu sisa kan. Jadi sisa uang dari organisasi sosial seperti masjid, sekolah, pesantren, yatim piatu, ya, panti sosial, semua itu, pokoknya apapun organisasi itu pasti punya target memiliki saldo, memiliki laba. Nah, bahasa yang paling populer bahasa awam adalah laba ya. Ya, itu harus dimiliki. Kalau tidak laba, bangkrut, bubar. Ya. Jadi yayasan apapun kalau tidak menghasilkan laba atau saldo atau SHU, maka yayasan itu akan runtuh ya, akan tidak berkembang bahkan bisa bubar. Jadi semua harus laba. Bedanya apa tadi? Kalau kalau yayasan labanya tidak untuk pendiri. Jadi labanya itu untuk membesarkan yayasan. Bedanya itu ya. Untuk membesarkan sekolahnya, menambah karyawan, menambah gedung gitu ya. Itu kalau bukan apa? Profit oriented. Nah, jadi profitnya bukan untuk pendiri. Tapi kalau PT, selain PT apa teman-teman? Koperasi ya. Terus apalagi CV dan lain-lain ya, organisasi dagang. Umumnya itu tujuannya pasti profit ya. Jadi kalau seseorang mendirikan organisasi dagang tidak mencari profit itu salah ya. Nah, harusnya bentuknya yayasan gitu ya. Jadi ya Anda buat kafe, tapi diniatkan keuntungan dari kafenya itu untuk organisasi sosial ya, untuk anak yatim piatu, untuk membangun sekolah, untuk apapun lah, membesarkan organisasi, maka kafenya itu harus yayasan bentuknya gitu. Jangan PT. Nanti kalau PT si pendiri itu suatu saat akan ngambil keuntungan, dibawa pulang maksudnya ya, dibawa pulang, masuk ke kantong pribadinya. Ya, boleh aja sah aja, maka bentuknya harus PT atau koperasi. Kalau ingin keuntungannya diambil pulang ya, dibawa pulang, dibawa pendirinya. Tapi kalau yayasan tidak boleh diambil. Keuntungannya terus membesarkan organisasi. Ya, contoh yayasan yang sangat besar di Indonesia itu yayasan yang dimiliki Muhammadiyah gitu ya, salah satu contohnya. Jadi terus membesar itu kampusnya terus tambah, sekolahnya nambah, apa yayasan yatim piatunya nambah. Jadi itu contoh yang sukses untuk Indonesia ya. Sebenarnya organisasi lain juga besar, tapi terpisah-pisah. Contohnya NU. Nah, NU itu kan setiap pesantren punya yayasan sendiri kan. Kalau Muhammadiyah yayasannya satu, yayasannya tunggal. Jadi kelihatan besarnya karena jadi satu. Ini sebagai gambaran saja teman-teman ya. Koperasi juga sama ya. Ada koperasi yang sebenarnya besar tapi sendiri-sendiri. Misalnya koperasi koperasi tani atau berapa ya. Nah, setiap kelompok tani buat koperasi kecil-kecil ya. Ya, koperasi yang sangat besar itu eh, kalau di Indonesia, tapi ini dari luar negeri ya, itu namanya CU. Si, eh, jadi salah satu koperasi yang sangat besar di Indonesia yang kayaknya triliunan ya, karena jadi satu ada induknya gitu. Oke, teman-teman, kita lewati itu ya, sudah mengenal dulu. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Oke, jadi kalau kita sekarang mau buat organisasi dan saya ingin ngambil setiap ada keuntungan saya minta. Nah, Anda harus menggunakan PT. Saran saya gitu ya, PT. Jangan yayasan. Tapi kalau saya membuat organisasi yang niatnya kita bersama-sama, yaitu keuntungannya nanti terus untuk organisasi itu, membesarkan organisasinya. Berarti pilihannya adalah yayasan. Sudah jelas ya. Oh, kita ingin
bisnis, terus keuntungannya dibagikan ke anggota. Nah, berarti jenisnya koperasi. Jadi keuntungannya nanti diberikan ke anggotanya. Nah, koperasi kan istilahnya anggota ya, pendirinya namanya anggota. Jadi pendiri dan anggota. Nah, teman-teman yang bawah ini yang eh, perlu waspada ya. Jadi saya nyarankan tadi bentuknya yang di atas itu. Kalau yang sifatnya not for profit yayasan, yang sifatnya profitnya mau diambil adalah PT atau koperasi. Koperasi itu agak khas ya, karena suara suara apa itu keputusan dalam koperasi ditentukan oleh anggota, bukan oleh pemegang saham mayoritas. Ya. Kalau PT kan suara terbesar adalah yang sahamnya terbesar. Oke. Kemudian yang bawah ini bedanya dengan yang atas ya teman-teman ya. Kalau yang atas tiga ini adalah organisasi yang terpisah dari orangnya. Jadi terpisah dari pendirinya. Jadi terpisah itu artinya kalau nanti bangkrut atau rugi maka tidak bisa menyita gitu ya. Jadi istilahnya pengadilan misalnya pengadilan atau pihak yang memberi pinjaman itu tidak bisa mengambil kekayaan pribadi pendirinya. Itu yang atas ya. Nah, itu namanya disebut organisasi berbadan hukum. Jadi ini namanya organisasi yang berbadan hukum. Nah, berbadan hukumnya apa? Yayasan, PT, koperasi. Nah, yang bawah ini tidak berbadan hukum. Nah, ini saya tulis di sini kan, tidak berbadan hukum. Nah, kalau tidak berbadan hukum, hati-hati. Kalau bangkrut, kalau rugi, kalau misalnya punya hutang yang tidak mampu membayar perusahaannya, maka kekayaan pendiri itu bisa diambil karena usaha dagang firma ini melekat dengan kekayaan pribadi pendiri. Maka tidak disebut badan hukum. Nah, jadi saya tidak menyarankan. Kecuali Anda hanya sendirian ya. Kalau sendirian boleh. Udah. Kalau sendirian, keluarga masih biasanya boleh lah. Kalau melibatkan orang lain, hati-hati. Nanti orang lain yang melakukan kesalahan, yang jadi direktur, nah kita yang tidak jadi direktur itu jadi korban. Jadi harta kita itu ikut diambil nantinya. Karena melekat dengan harta para pendirinya. Nah, itu yang bawah ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Jika tidak, nanti cari di internet. Kita masuk ke topik visi misi. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam SISDM nanti ya. Nah, visi adalah mimpi mimpi ya, itu aja ya, mimpi jangka panjang. Mimpi tapi kita yakin suatu saat dapat dicapai. Jadi mimpinya bukan khayalan tapi punya keyakinan, cita-cita, yang namanya cita-cita yang secara realitas dapat terpenuhi meskipun lama. Misalkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Nah, kalau hanya jangka pendek itu bukan visi namanya, namanya tujuan. Jadi teman-teman harus biasa menentukan visi. Kemudian yang kedua adalah misi. Misi yaitu cara mencapai visi. Jadi menjalankan apa? Misalkan kalau konsultan ya menjalankan jasa konsultasi di bidang apa gitu ya. Jadi misi itu sebenarnya menjelaskan bidang usahanya. Itu diletakkan di bagian misi itu. Jadi menjalankan apa atau melaksanakan apa itu namanya misi. Kalau visi kan menjadi ya eh, atau sebagai gitu ya, sebagai organisasi dagang nomor 4 di Indonesia gitu misalkan. Visi jangka panjang. Kalau value itu nilai-nilai yang dianut ya ini tidak kita masukkan dulu sementara. Jadi perusahaan biasanya juga punya value misalkan. Jadi value itu nilai-nilai ya. Itu lebih ke filosofi biasanya kita lewatkan. Kemudian tujuan. Nah, tujuan ini harus detail, harus terukur ya. Lebih detail dari misi tadi. Dan ukurannya jelas. Nah, ukuran itu diletakkan pada bagian target atau output ya, target. Misalkan selama setahun kita akan menyelenggarakan 10 pelatihan kalau organisasinya pelatihan ya. Kalau dagang misalnya tahun depan omset kita 1 miliar, itu namanya target. Kalau sudah menyebut target hasil akhir, itu disebut target hasil atau outcome ya teman-teman. Sama-sama target ya. Nah, kalau target proses itu hanya mampu melaksanakan apa tadi ya, misalnya 6 pelatihan, kita mampu melakukan apa yang sifatnya itu bukan hasil akhir yang kita capai, tapi lebih ke prosesnya. Jadi kita akan
menambah cabang gitu ya. Itu masih diproses ya tambahan cabangnya. Jadi melakukan penambahan cabang. Tapi tujuan akhirnya outcome dari cabang itu apa? Itu ya itu di bawah meletakkan. Nah, kadang ini jadi satu, teman-teman ya. Jadi kita akan membuka 10 cabang dengan masing-masing cabang menghasilkan laba 100 juta gitu ya. Nah, berarti ada target proses yaitu membuat cabang dan ada target hasil yaitu penghasilan atau laba ya. Kalau di bidang SDM berarti melakukan pelatihan itu masih proses. Hasil akhirnya itu harusnya ya ini kan karyawan itu meningkat keahliannya, sehingga meningkat pula produksinya, meningkatkan produksi, keahliannya meningkat, kemudian dia menjadi lebih produktif. Nah, lebih produktifnya itu adalah outcome, ada ukuran yang jelas ya. Oke, yang terakhir strategi adalah cara mencapai tujuan ya. Kita tidak akan bahas lebih detail karena ini tidak berhubungan dengan sistem informasi untuk saat ini ya. Jadi kita mau menyusun struktur organisasi dan visi, misi, dan tujuannya. Oke, sekarang masuk ke strukturnya. Nah, struktur organisasi itu biasanya selalu di paling atasnya itu ada apa? Pemimpin tertinggi ya, atau pimpinan tertinggi bahasanya kadang-kadang gitu ya. Semua organisasi itu pasti ada pimpinan tertinggi. Bisa satu orang, bisa dua orang, bisa lebih. Kalau hanya satu orang, biasanya disebut direktur atau presiden ya. Umumnya itu ada kata presiden. Itu istilah yang paling umum di berbagai jenis organisasi ya, baik itu negara, kemahasiswaan ya, partai maupun di PT ya. Jadi pimpinan tertinggi sebuah perusahaan PT itu biasanya dinamakan presiden atau presiden direktur gitu ya. Terus di bawahnya, di bawah direktorat-direktorat, biasanya kalau ada dirut, dirut berarti di bawahnya ada direktur gitu ya. Tapi semua itu bisa disebut sebagai POD, pimpinan tertinggi. Nah, tapi ada yang perusahaan yang sangat besar teman-teman ya, yang di atas hanya tunggal saja presiden direktur gitu ya, atau presiden direktur PT apa gitu ya biasanya gitu ya. Nah di bawahnya ada direktorat-direktorat. Nah, kalau di kementerian paling atas menteri, di bawahnya ada dirjen-dirjen gitu ya, direktorat-direktorat jenderal gitu ya. Nah, jadi pimpinan tertinggi direktur utama. Terus nanti di bawahnya ada direktur-direktur. Itu kalau mau dibuat level-levelnya banyak ya. Nah, kalau yayasan ya, seperti sekolah, pesantren, masjid, itu biasanya istilahnya ketua ya. Jadi ketua yayasan atau pimpinan yayasan. Nah, pimpinan yayasan nanti yang menjabat namanya ketua gitu ya. Tapi organisasi paling tingginya itu ya pimpinan yayasan. Itu yang paling umum gitu ya, pimpinan sekolah tinggi. Level keduanya biasanya kalau organisasinya tidak terlalu besar ya, itu sudah langsung berupa divisi. Jadi bisa direktorat, tapi yang lebih umum divisi, bagian gitu ya. Itu level kedua. Nah, level ketiganya biasanya disebut, kalau level keduanya divisi, maka ketiganya bidang atau bagian. Bahkan ada yang sampai level 4, berarti apa? Subbidang atau seksi gitu ya. Itu di pemerintahan biasanya levelnya dulu sampai 4, bahkan sampai 5. Tapi sekarang semua dibuat level hanya sampai 3 ya. Di menteri, terus dirjen, terus direktur, sudah di bawahnya tidak ada lagi. Jadi 3 level itu yang paling umum saat ini. Nah, kita nanti diperkecil lagi latihan kita, tugasnya adalah membuat 2 level saja. Jadi membuat 2 level struktur organisasi ya, 2 level. Jadi hanya ada direktur dan 2 manajer. Nah, ini tugas tugas Anda ya. Jadi buatlah struktur organisasi minimal berisi 3 satuan kerja dengan 2 level. 3 satuan kerja, 2 level ya. Anda paham ya? Saya lupa menuliskan levelnya di sini ya. Yang ada 2 level, 2 level, level struktur ya, level dalam struktur, level atau tingkatan. Ya, level paling tinggi yaitu pimpinan, di bawahnya ada level satuan kerja. Ya, misalnya divisi gitu ya. Jadi divisi apa gitu ya. Jadi sederhana aja ya. Jadi ada pimpinan puncak, kemudian ada 2 level di bawahnya. Itu yang harus Anda buat dan nanti dibuat laporannya. Oke, sebelum itu masukkan dulu visi misi tadi ya. Nah, ini saya hampir lupa. Jadi visi misi dan tujuan itu dalam sistem informasi Orange ini tidak disediakan
kolom khusus, maka kita memasukkannya ke dalam kolom notes. Oke ya. Baik, kita langsung demokan ya tugas ini. Terus nanti buatlah laporan cukup 1 halaman berisi 2 screenshot itu tadi ya, screenshot visi misi organisasi tadi, visi misi tujuan, halaman ini yang general information dibuat screenshot, kemudian struktur organisasinya dibuat screenshot, terus dibuat tautan lah di bawahnya seperti tugas-tugas sebelumnya. Baik, eh, saya matikan share-nya dulu, pindah ke share demo ya. Jadi kita langsung demo ke SISDM. Jadi teman-teman semua gunakan saja SISDM my.id garis miring nama foldernya masing-masing ya, nama direktori atau folder masing-masing yang sudah saya berikan. Nah, saya menggunakan folder dosen di sini ya, dosen, terus login sebagai admin karena kita akan mempraktekkan proses pembuatan struktur organisasi ya, dan lebih dulu mendetailkan visi, misi, dan tujuan organisasi, maka kita harus jadi admin. Jadi perhatikan, loginnya harus sebagai admin. Kalau lupa password dan Anda sudah set sebelumnya emailnya ya, SMTP-nya, maka klik forward password. Oke, kita langsung login. Nah, perhatikan kenapa ini menunya sedikit, karena modulnya sudah kita sederhanakan. Nanti baru kita tambah ketika masuk ke materi-materi yang membutuhkan modul tambahan. Nah, kita mulai dari admin lebih dahulu teman-teman ya. Jadi ini masih lanjutan dari pertemuan 2 3 ya. Jadi pertemuan 4 kita rapikan organisasinya. Jadi masuk di organization ini yang tengah, lalu general information. Nah, ini kan punya saya awalnya belum nama perusahaan ya. Nah, ini diedit dengan klik edit ke kanan, lalu nama organisasinya ini nama perusahaan misalnya. Boleh saja. Kalau Anda ini sistem informasi SDM, ya boleh ya, namanya sistem informasi SDM gitu ya. Tapi kalau Anda berada di organisasi yang besar, harus dibuat cabang-cabangnya. Nah, nanti tambahkan di bagian location. Jadi kita mengisi 3 ya. General information itu adalah nama perusahaannya, ya, ini nama, alamat, dan seterusnya. Lalu tambahkan tujuan tadi di sini, teman-teman ya. Tujuan organisasinya, visi, misi, dan tujuan. Jadi visi, misi, dan tujuan. Jadi tulis di sini, maksud saya gitu ya. Jadi visi PTX gitu ya. Apa di sini? Misalkan pada 2030 gitu ya, menjadi perusahaan yang menguasai pasar apa gitu ya. Uh, tapi tidak usah terlalu panjang ya, pendeknya itu Anda latihan membuat mimpi ya. Perusahaan nomor 3 gitu ya. Atau perusahaan terbesar juga boleh ya, perusahaan 10 besar atau nomor 3 di Indonesia gitu ya. Di bidang apa? Nah, Anda jelaskan di sini. Jadi kalau bidangnya sudah jelas dalam nama perusahaan ya sebenarnya nggak harus ya. Tapi intinya ada cita-cita jangka panjang gitu ya. Atau percontohan perusahaan sosial yang menjadi percontohan. Ya, kalau Anda buat organisasinya yayasan misalnya, sekolah percontohan, sekolah bersandar internasional misalnya gitu ya. Kalau sekolah ya, silahkan ini bebas saja kan latihan ya. Kemudian misinya, kalau perusahaan itu berupa Anda perdagangan misalnya, maka misi di sini adalah menyelenggarakan apa gitu ya. Nah ini boleh boleh lebih dari satu ya, misalkan eh, memproduksi dan itu atau menjual. Kalau barang berarti memproduksi ya, memproduksi barang apa. Tapi kalau jasa berarti melayani gitu ya, memberikan layanan apa gitu ya. Itu intinya apa yang dilakukan. Jadi memberikan layanan di bidang ini, misalkan kita simulasi ya, di bidang bisnis digital misalnya gitu ya, mendigitalisasi bisnis gitu ya, di bidang transformasi digital misalnya.
Jadi layanan apa? Konsultan gitu ya. Boleh didetailkan situ ya kalau Anda ada atau desainer. Itu nomor satunya. Kemudian dua, memberikan pelatihan juga gitu ya. Jadi harus ada tambahan pelatihan. Kalau memang ada dua kegiatan, memberikan pelatihan, ya, layanan, pelatihan di bidang digital gitu ya. Namanya hanya latihan ya teman-teman ya. Terus tujuan, nah tujuan tuh apa target pelanggan misalnya ya. Pertumbuhan juga boleh ya. Jadi eh, pemasukan juga boleh, laba juga boleh gitu ya. Jadi menghasilkan laba tahunan berapa gitu ya. Ini tujuan ya. Menghasilkan laba tahunan bisa bisa bertahap ya. Tahunan misalkan 100 juta dan meningkat ya, meningkat 20% per tahun. Ini pertumbuhan namanya ya. 20% per tahun. Ah, ini udah melebihi ya. Jadi maksimum 25 karakter. Ini sudah naik dan naik 20% per tahun ya. Jadi terus setiap ini tahun tumbuh, tumbuh, tumbuh gitu ya. Ini contoh visi, misi, dan tujuan teman-teman ya. Nah ini jangan lupa ini di save. Nah di save. Kemudian tugas kedua adalah location nggak usah ya. Kalau kecuali teman-teman punya dua cabang. Nah ini disebut nih kantor pusatnya di mana, di negara mana gitu ya. Nah, kalau ini sama-sama di Indonesia ya ini pilih Indonesia semua, tapi beda beda kota atau satu kota tapi beda jalan. Itu maksudnya gitu ya. Karena penugasan SDM bisa jadi nanti antar cabang. Itu boleh dilewatkan dulu langsung ke struktur organisasi. Nah, ini tadi saya lupa, belum saya ganti ya, maaf mundur dulu ya. Nah, karena kita mau bicara organisasi ya, jadi organisasi nama organisasi itu bukan sistem informasi ya, saya kan salah. Ini nama perusahaan, saya kata tadi hanya PTX ya, PTX untuk memudahkan saja, Anda ganti dengan apapun. Kemudian karena ini organisasi ya, jadi kita perbaiki nama informasinya. Itu adalah informasi organisasi, maka kita masuk ke struktur organisasi. Nah, struktur organisasi PTX itu apa? Yang paling tinggi apa? Anda edit, lalu tambahkan. Yang paling tinggi PT berarti eh, presiden direktur gitu ya, misalnya ya, atau presiden atau apapun namanya ya. Jadi BOD juga ada yang nyebut itu kan, BOD, Board of Director. Itu kalau organisasinya lebih dari satu direktur ya. Biasanya disebut board of director. Jadi direktur itu mengumpul dalam suatu kelompok gitu ya. Kadang board of director itu direktur dan komisaris, kadang juga memberi nama board of directors ya. Itu istilah yang umum. Tapi sorry, ini ID ya. Nah, ini ID. Kita beri ID-nya satu. Namanya misalkan direktur gitu aja ya, untuk kita sederhanakan. Jadi pemimpinan tertinggi adalah direktur PTX. Karena PTX bisa jadi nanti punya organisasi lain ya. Karena kita organisasinya tunggal ya sebenarnya cukup direktur. Kalau direkturnya lebih dari satu berarti direksi. Ya, contohnya. Ada direktur utama dan direktur itu menyatu dalam suatu kantor misalnya. Direksi. Direksi itu artinya pimpinan yang bisa satu atau lebih. Itu sebutannya direksi. Oke ya. Nah, ini kosongkan dulu sementara. Ini direksi, lalu di save. Nah, perhatikan setelah kita buat di sini sekarang ada struktur PTX untuk sementara hanya satu saja. Karena kalau misalkan Anda di sini yayasan gitu teman ya. Kalau yayasan itu bisa jadi kan banyak ini nih anak usahanya gitu ya. Atau ini induk organisasi terus di sini ada PTX, PTB, PTC gitu. Bisa jadi ya. Ini yang sederhana, organisasi kita hanya satu, PTX, kemudian pimpinan tertingginya namanya direksi ya. Banyak tuh. Organisasi yang paling tingginya namanya direksi. Kalau negara namanya presiden gitu ya, presiden. Oke, lalu tambahkan di bawah direksi, berarti nambahkannya di sini teman-teman ya, di plus ini. Nah, di bagian plusnya di sini nambahkan, bukan di sini. Kalau di sini itu nambahkan di atas, sejajar dengan direksi. Kita nambahkannya di bawah ini. Plus, lalu tambahkan di sini di bawah direksi itu ada kode apa, misalkan 002 ya.
Nah, tadi nolnya 3 atau 2 tadi? Nah, ya benar ya. Kita tambahkan 002, namanya misalnya divisi ya. Tadi saya ambil contoh ya. Divisi misalnya SDM ya kita ya, SDM dan keuangan. Jadi satu aja karena organisasinya kecil ya. Nah, kombinasi gabungan antara SDM dan keuangan. Oke. Jadi sekarang di bawah ini sudah ada divisi di bawah direksi ya. Lalu menambahkan lagi, tapi tidak di bawah divisi ya, di bawah direksi lagi. Jadi nambahkannya di atas. Kalau menambahkan di sini berarti itu kalau menambahkan di sini artinya di bawah divisi ya. Misalkan strukturnya sampai levelnya ada 3, maka menambahkannya harus di sini. Kalau kita hanya 2 level, maka nambahkannya di sini. Nah, di sini kodenya 003 divisi operasi dan pemasaran misalnya gitu ya. Dan pemasaran. Kita gabungkan karena organisasinya sederhana. Selesai, jadi hanya itu menjadi tugas Anda ya. Membuat struktur organisasi yang sangat sederhana yang hanya 2 level. Jadi ini level paling atas ini yang kiri ini ya, paling kiri ini direksi. Level keduanya adalah ini. Ini bentuknya pohon, tree ya, struktur, tapi pohonnya pohon ke bawah ya, ke bawah. Ke bawah. Jadi ini sejajar ya, ini karena satu garis, berarti divisi SDM dan divisi ini sama-sama divisi, dia sejajar. Cukup jelas ya, ini nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya untuk menempatkan orang-orang di sini. Dan misalkan direksi ada direktur, gitu ya. Divisi SDM ada manajer, di sini juga ada manajer. Nah, setiap manajer itu bisa punya staf nanti di bawahnya. Tapi tidak diletakkan di struktur ya. Staf itu tidak struktural namanya. Jadi dia hanya jabatan yang tidak menempati manajerial. Nah, jadi yang posisinya manajerial hanya 3 ini, direksi atau direktur nanti dan 2 manajer. Selesai ini dibuat screenshotnya juga.